Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nazrul Zaki Ramadan dari Fakultas Teknik Industri dengan kelas 02 TIDP 009 dan NIM 241010800729. Saya membuat video ini adalah karena ada tugas pemrograman tentang psikot, flowchart, dan algoritma, di mana dari ketiga itu ada materinya. Nah, tujuan saya membuat video pemrograman untuk membuat aplikasi pemrograman atau aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah atau tugas tertentu secara otomatis. Pemrograman memungkinkan kita untuk memberikan instruksi kepada komputer sehingga dapat melakukan perhitungan proses atau operasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tadi kan itu tujuan saya membuat video. Tadi saya sudah katakan ada 3 materi kan. Yang pertama algoritma, yang kedua flowchart, dan yang ketiga psikot. Nah, kita materi pertama dulu tentang pengertian algoritma. Pengertian algoritma secara definisi adalah serangkaian langkah atau instruksi logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma merupakan inti dari pemrograman karena semua program komputer pada dasarnya adalah implementasi dari algoritma. Nah, ini perjalanan saya dari rumah hingga ke kampus. Nah, algoritmanya itu yang pertama ada bangun tidur. Setelah bangun tidur, saya langsung sholat subuh dan mengaji. Setelah sholat subuh dan mengaji, saya biasanya tidur lagi. Nah, yang keempat, saya dibangunkan teman. Karena kebetulan saya itu ngekos, jadi sempat dibangunkan teman gitu. Nah, yang kelima itu cek jam. Nah, waktu cukupnya itu kita ada yang pertama, kalau waktu cukupnya itu pertama minum air dulu. Terus setelah minum air, saya kalau masih ada waktu saya merokok dulu. Terus habis setelah merokok saya mandi. Di situ saya pakai baju, cek alat tulis, dompet. Terus yang selanjutnya adalah berangkat ke kampus. Nah, waktu cukup tidaknya yaitu cek jam, mandi, berangkat bareng teman sampai kampus. Nah, itu tentang algoritma. Nah, sekarang kita tentang flowchart. Apa itu flowchart? Secara definisi panjang, flowchart atau diagram alir adalah representasi grafis dari suatu algoritma atau proses yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah melalui simbol-simbol standar seperti persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan panah alur. Nah, flowchart juga digunakan secara luas dalam dunia pemrograman, teknik, dan manajemen bisnis karena mampu menyederhanakan proses komunikasi logika kompleks. Flowchart juga memudahkan pengembangan atau analis untuk memahami struktur logika. Nah, urutan eksekusinya dan percabangan proses dalam sebuah sistem. Nah, ini langkah-langkah flowchartnya. Yang pertama kita mulai dari start dulu. Setelah start, kita bangun tidur, sholat subuh dan mengaji, tidur lagi, dibangunin teman, cek jam. Waktu cukup. Kita kesini nih waktu cukup, iya. Yang pertama itu minum air. Yang kedua itu merokok. Yang ketiga pakai baju. Terus yang keempat kita cek dulu cek lagi dompet, terus KTM, terus uang dan alat tulis yang lainnya. Nah, setelah itu semuanya sudah kita siapkan, baru kita langsung berangkat kampus. Nah, waktu cukup tidaknya itu kita cek jam, mandi, pakai baju, berangkat bareng teman, kemudian sampai kita ke kampus. Nah, itu adalah mengenai definisi flowchart dan langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke tentang psikot. Pengertian psikot itu
atau dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai kode semu adalah cara penulisan algoritma dalam bentuk narasi menggunakan struktur logika yang menyerupai bahasa pemrograman, namun tidak mengikuti aturan sintaksis dari bahasa pemrograman manapun. Nah, tujuan dari psikot itu adalah menjembatani algoritma konseptual dan implementasi dalam kode nyata. Dengan menggunakan psikot, seorang programmer atau perancang sistem bisa menggambarkan langkah-langkah logis secara jelas, kemudian ringkas dan mudah dipahami sebelumnya, dan diterjemahkan ke dalam program sebenarnya seperti Python, Java, C++, dan lainnya. Nah, itu secara definisi tentang psikot. Nah, terus ini ada kode-kodenya juga. Kodenya tuh yang pertama ada import random. Terus selanjutnya ada def aktivitas buka kurung teks tutup kurung titik 2 print buka kurung kutip plus teks tutup kurung. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tentang def cek jam, terus return random randin 610, terus cek def cek jadwal kuliah, terus di bawahnya return random page ada kosong. Selanjutnya def teman siap, return random page true false, def teman ikut, return random teman ikut random page. Terus def rutinitas pagi print buka kurung tanda kutip sama dengan rutinitas pagi menuju kampus sama dengan garis miring n tanda kutip tutup kurung. Nah, terus bawahnya ada cek jam aktivitas buka kurung f tanda kutip bangun tidur dan cek jam. Bawahnya ada if jam 7, bukan jam 7, kita jam aktivitas sholat subuh terus tidur lagi, di print buka kurung tanda kutip program selesai dibangunin teman return. Aktivitasnya buka kurung tanda kutip waktu cukup tutup kurung. Aktivitas terus minum air putih, aktivitas merokok, aktivitas mandi, terus aktivitas ganti baju untuk kuliah, aktivitas buka kurung tanda kutip cek barang bawaan seperti HP tuh, dompet, kunci tas, KTM, dan yang lain-lain, tutup kurung. Nah, aktivitas ada kuliah hari ini, menghubungi teman, tutup kurung. I've not teman siap, aktivitas buka kurung tanda kutip teman belum siap, merokok dulu sambil nunggu, teman ikut, aktivitas bawahnya teman ikut berangkat ke kampus bareng teman, else return aktivitas buka kurung tanda kutip tiba di kampus siap untuk kuliah, tanda kutip tutup kurung, rutinitas pagi buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ada minum air putih, merokok, mandi, ganti baju untuk kuliah, cek barang bawaan, HP, dompet, kunci, dan tas, dan yang lain. Ada kuliah hari ini, menghubungi teman belum siap, merokok dulu sambil nunggu, teman ikut, berangkat ke kampus teman, tiba di kampus siap kuliah. Nah, ini adalah hasil dari psikot, hasil dari coding-codingannya seperti ini. Nah, itu adalah dari ketiga materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu cukup jelas. Dan terima kasih.